Apakah kita akan membuat pernyataan atau menyebarkan berita seperti ini di depan publik? Mungkin tidak. Namun, pada kenyataannya, kita sering melakukannya loh. Itulah yang kemungkinan terjadi apabila kita memposting dan membagi berita melalui koneksi internet. Dengan perkembangan teknologi saat ini, berita yang kita posting akan menyebar sangat cepat dan tidak bisa dikendalikan, akan sampai kemana saja di berbagai belahan dunia. Apakah kita pernah membaca dan ikut membagi sebuah berita di internet yang kita rasa perlu diketahui oleh orang banyak? Namun ternyata setelah beberapa waktu kita ketahui ternyata informasi tersebut tidak benar. Mungkin gambar atau foto peristiwa yang diberitakan palsu, tidak berkaitan, atau bahkan dimanipulasi digital. Atau mungkin artikel berita tidak valid dan dibelokkan untuk kepentingan pihak tertentu. Andai kita bisa membalikkan waktu dan melakukan verifikasi berita terlebih dahulu, tentu kita tidak termasuk ke dalam orang yang ikut menyebarkan konten ilegal. Seringkali kita secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran dengan mengirim dan menyebar konten ilegal karena belum memahami aturan yang berlaku. Padahal, kita sebetulnya telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sebagai payung hukum yang dibuat untuk mengatur berbagai interaksi lewat internet. Tentu kita pernah mendengar berbagai kasus yang dipersidangkan karena seseorang dianggap telah menghina atau yang biasa disebut pencemaran nama baik. Apakah berita tersebut menuduh dan menyudutkan seseorang, berisi fitnah, atau memanipulasi informasi? Apabila kita membuat berita buruk mengenai seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, atau menciptakan opini negatif publik melalui internet, pihak yang merasa dirugikan dapat memperkarakan ke persidangan. Dan apabila kita tidak memiliki bukti atas apa yang kita beritakan, kita dapat dinyatakan bersalah. Begitu pula apabila kita menerima berita pemerasan oleh seseorang yang meminta menyerahkan sejumlah uang, itu juga termasuk konten ilegal dan kita bisa melaporkannya. Karena itu, kita harus lebih dewasa dalam menanggapi berbagai berita. Jangan terlalu cepat mengklik dan turut menyebarkan berita tersebut kepada orang lain. Terlebih dahulu, lakukan pengecekan dan verifikasi data dengan pihak yang berkompeten. Konten ilegal yang lain adalah membuat dan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, baik itu di sebuah situs yang menampilkan video, gambar, ataupun cerita. Begitu pula dengan situs perjudian, seperti yang mengajak kita untuk menebak skor, judi kartu, dan lain-lain yang membuat kita mempertaruhkan sejumlah uang dalam permainan tersebut. Apabila menemukan konten ilegal di internet, kita bisa berpartisipasi aktif dan melaporkan segera ke Trust Positif melalui alamat email aduankonten@mail.cominfo.go.id. Untuk yang sering melakukan transaksi jual beli online, pasti cukup sering menemukan kasus penjual yang berusaha menipu dengan menggunakan nama, foto, dan produk jualan palsu. Begitu pula dengan pembeli yang mencoba menipu dengan merekayasa bukti pembayaran. Itu juga merupakan pelanggaran dan tindak pidana. Yang terakhir adalah konten yang berisikan ancaman dan menakut-nakuti. Ancaman sekecil apapun dapat dianggap serius apabila merugikan dan mengancam keselamatan seseorang, apalagi bila menyangkut keselamatan orang banyak. Apabila Anda ingin melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan terkait konten ilegal,
langsung hubungi Subdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan Informasi di Kementerian Kominfo atau lewat alamat email cybercrimes@mail.kominfo.go.id. Hukuman untuk orang yang terbukti membuat dan menyebarkan konten ilegal adalah hukuman penjara paling lama 6 tahun atau bahkan 12 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar atau bahkan 2 miliar rupiah. Dan apabila itu menyangkut kesusilaan atau eksploitasi terhadap anak, akan dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Yuk, bersama-sama kita jaga kenyamanan dalam membuat, menggali, dan menyebarkan informasi lewat teknologi informasi dengan terus mendorong perbaikan yang akan membawa kebaikan bagi seluruh manusia. Gunakan internet secara cakap tanpa melanggar hukum.